Sekarang mari kita lanjutkan membahas soal berikut. Ya. Karena seng memiliki diameter yang hampir sama dengan tembaga, di dalam kuningan sebagian atom tembaga digantikan oleh atom seng. Nah, pertanyaannya, hitung massa jenis kuningan yang mengandung 10% atom seng. Yang B, hitung persen massa seng di dalam kuningan ini. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita misalkan volume sama dengan 1 ml. Ya, ini untuk Cu. Di dalam 1 ml Cu, ya, karena kita tahu massa jenis tembaga adalah 8,95, maka massa dari Cu itu adalah 8,95 gram. Dari sini kita bisa hitung berapa mol Cu, yaitu massa Cu 8,95 gram dibagi dengan massa molarnya, yaitu 63,55 gram per mol. Ya, kalau kita hitung kita akan dapatkan 0,1408 mol. Nah, jika 10% dari atom Cu ini diganti oleh seng, maka jumlah mol seng sekarang di dalam kuningan itu adalah 0,1, ya, 10% dikali 0,1408 mol. Kalau itu kita hitung ini adalah 0,01408 mol. Berarti mol Cu yang tersisa itu 90%. Berarti 0,9 kali 0,1408. Ini adalah 0,12675 mol. Ya. Kalau kita tahu mol, kita bisa hitung massa seng. Ya. Massa dari seng adalah jumlah molnya, yaitu 0,01408 mol dikali massa molarnya. Massa molar seng adalah 65,38 gram per mol. Ya, kalau kita hitung massa sengnya sekarang adalah 0,921 gram. Dengan cara yang sama kita bisa hitung massa Cu. Ya. Jadi mol Cu adalah 0,12675 mol dikali massa molarnya, yaitu 63,55 gram per mol. Ya. Ini sama dengan 8,055 gram. Ya. Ini adalah massa di dalam volume 1 ml. Ya. Jadi sekarang berapa massa jenis dari kuningan? Ya, kalau 10% diganti dengan seng, ya, berarti massa total adalah 8,98 gram, ya, di dalam volume 1 ml. Ya, jadi sekarang massa jenis dari kuningan yaitu sama dengan 8,98 gram per mililiter. Nah, sekarang menjawab pertanyaan B, ya, karena kita sudah tahu berapa massa seng, maka persen massa dari seng, ya, itu adalah massa dari seng 0,921 gram, ya, dibagi dengan massa total 8,98 gram kali 100%. Ya, kalau kita hitung kita akan dapatkan persen massanya adalah 10,26%. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.